Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar basic sekali ya, betul-betul dasar dari NLP yaitu reframe. Ya, jadi hari ini sore ini saya agak pelan ya karena biar terutama yang baru-baru ini apa itu reframe. Walaupun yang udah ini juga perlu lebih pendalaman lagi ya karena kali ini reframe-nya lebih dalam. Ya, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Ini adalah pelatihan saya zamannya masih offline ya, insya Allah bisa ada lagi. Hari ini kita ada di Basic NLP 12. Besok ya, besok pagi jam 8.30 kita akan belajar tentang mind healing ya, bagaimana kita menata pikiran kita untuk kesehatan dan penyembuhan. Ya. Minggu depan lagi coaching klinik, ya, ingin memperdalam tentang coaching atau lanjutan kemarin ya, coaching 5.0 maupun coaching meta coaching. Mereka minta ada kelas ya berikutnya lebih dalam karena coaching itu tentang praktek ya, tentang bertanya. Kemudian tanggal 8 bagi Bapak Ibu yang putra-putri ada masih usia sekolah atau mahasiswa, kita ada 7 habit for students ya. Jadi ini kesempatan ya untuk mereka. Habit ke-8-nya belum ya, belum bisa untuk students dan lain sebagainya. Ya. Dari QNLP, Q itu adalah energi, N itu adalah pikiran, L itu linguistik, dan P itu adalah perilaku atau programming. Ini adanya di pikiran ya. Kita akan menata pikiran kita. Jadi reframe itu adalah perubahan, kita merubah pola pikir kita salah satunya ya. Bagaimana caranya? Kita akan pelajarin berikutnya. KNLP juga mempelajari cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, sekarang bagaimana sih pengertian reframe ya? Jadi reframe adalah teknik yang bertujuan untuk mereorganisir konten emosi ya. Jadi konten emosi itu direorganisir ya, yang dipikirkannya dan membingkai ulang ke arah pikiran yang rasional ya, sehingga dapat mengerti dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kita belajar nanti berganti sudut pandang ya tentang konsep diri, konsep kognitif dari berbagai situasi ya. Jadi nanti kita belajar berubah dari berbagai sudut pandang ya, berbagai konsep dan berbagai situasi ya, baik konteks maupun konten ya. Jadi pandangan tentang manusia menurut teknik ini bahwa manusia didominasi oleh prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa emosi dan pemikiran berinteraksi dalam jiwa ya. Jadi pikiran dan emosi berinteraksi ya. Jadi apa yang kita pikirkan nanti berpengaruh dengan emosi. Emosi juga bisa mempengaruhi pikiran, bahkan emosi lebih besar ya pengaruh terhadap pikiran ya. Manusia memiliki kecenderungan yang inheren untuk menjadi rasional dan irasional ya. Jadi punya kecenderungan, dan gangguan perilaku dapat terjadi kesalahan dalam berpikir ya. Jadi kalau ada gangguan perilaku, kita bisa salah dalam berpikir dan salah mengambil keputusan. Nah, reframe membingkai ulang suatu kejadian dengan merubah sudut pandang ya, tanpa merubah kejadiannya itu sendiri. Jadi kejadian itu sebenarnya netral. Ya, cuman kita cara memandang itu dengan subjektif, maka nilainya jadi tidak netral. Ya, nah, dengan merubah-rubah sudut pandang, makin memperkaya kita tentang makna dari suatu kejadian yang netral tersebut, gitu ya. Oke. Dan reframe bisa digunakan sebagai alat untuk membingkai ulang masa lalu yang dianggap sebagai penyebab dari keadaan mental saat ini. Nah, jadi konseling ataupun coaching ya, terutama konseling bisa merubah kejadian ini dengan menggunakan teknik reframe. Ya, jadi reframe sering digunakan sebagai teknik untuk mempengaruhi dalam menolong atau meyakinkan seseorang untuk melihat beberapa gambaran atau ide dari pandangan yang berbeda. Ya, jadi sebagai orang tua ya, sebagai konsultan, sebagai sebagai guru ya, pengajar ya. Nah, jadi kalau untuk menyampaikan informasi tidak kurang jelas dari sudut pandang lain ya, pemahamannya masih beda, sudut pandang lain. Jadi dirubah-rubah terus. Nah, terutama untuk konseling ya, konseling paling besar untuk merubah sudut pandang ya, sehingga bisa merubah men-shift ya, misalnya dari negatif ke positif. Coaching juga gitu. Coaching memerlukan kemampuan untuk ahli di bidang reframe ya. Di mana coachingnya itu mempunyai suatu pandangan baru
tentang diri dia, dan mereka akan memahami potensi terbaik yang ada pada dirinya. Nah, jadi prinsipnya adalah semua memerlukan kemampuan di bidang reframe. Ya, jadi reframe itu mempunyai tujuan ya, dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ya, menurut Cormier, fokus strategi reframe terletak pada alasan yang salah dan keyakinan serta kesimpulan tidak logis. Jadi seseorang punya alasan yang salah, kesimpulan tidak logis. Nah, reframe ini kita bisa merubah keyakinan ya dari yang irasional atau pernyataan diri negatif ya, kita rubah menjadi lebih baik. Ya, kedua adalah memperluas gambaran. Ini tambahan dari saya ya, zoom out. Kalau kita zoom out itu kan frame-nya jadi lebih luas yang kita lihat ya. Nah, gitu loh. Jadi memperluas gambaran. Jadi kita tinggal zoom in, zoom out, zoom in, zoom out ya. Kalau kita melakukan zoom in, maka informasi-informasi yang di luarnya tidak terinformasikan. Di luar bingkai itu kita tidak tahu. Maknanya jadi berbeda ya. Makanya di dunia untuk memungkinkan mempersepsi. Jadi persepsi itu bisa dirubah dengan zoom in sama zoom out, membingkai ulangnya. Jadi situasinya bisa berbeda dengan cara yang lebih konstruktif. Jadi nanti kita mempermainkan bingkai itu ya. Cara kerja pikiran manusia memang ada bingkainya ya. Kita berpikir ada bingkai, kita memfokuskan terhadap satu hal itu di bingkai. Kita fokus pada pelajaran itu. Ya, yang di luar bingkai itu kita abaikan. Ya, berusaha kita abaikan atau berusaha ya seperti itu. Nah, itu namanya membingkai. Fokus itu sebenarnya membingkai. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga untuk memberikan cara pandang yang baru yang lebih positif. Ya. Kemudian merubah keyakinan pikiran dari cara pandang, konseling ya. Yang tadinya negatif irasional menjadi positif rasional. Nah, jadi reframe pun seperti teknik yang lain adalah perlu latihan, dilatih gitu ya. Sebenarnya kalau kita menasihati seseorang, kita sedang melakukan reframe ya, merubah pola pikir, merubah sudut pandang, merubah situasi, merubah kondisi, merubah waktu dan sebagainya ya. Nah, nomor 5 bagaimana membingkai ulang, contoh-contohnya nanti akan ada di halaman terakhir pada materi ini. Gitu ya. Kita akan membahas satu persatu. Nah, ini contoh ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan di beberapa materi. Ya. Jadi ternyata reframe adalah titik awal untuk perubahan. Jadi perubahan itu titik awalnya ada di reframe. Momentumnya ada di reframe. Ya. Mengenai sisi MT itu adalah consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training. Ya, jadi seseorang kalau negative thinking, ya, di reframe oleh seorang konselor menjadi positive thinking, gitu ya. Nah, kalau belum selesai juga turun lagi gitu kan ya, muter-muter terus sampai akhirnya menjadi positive thinking. Nah, di dunia nyata ini realistisnya positive thinking itu tidak cukup. Ya, memerlukan logic thinking, gitu ya. Ya. Kita kalau kita sehat gitu ya, ngerasa kita akan terbebas dari COVID. Nah, itu positive thinking ya. Tapi kenyataannya hukum alam kan tidak begitu ya. Kita terpapar dari orang melalui pernapasan karena tidak social distancing, karena apa ya? Karena ini kena juga walaupun kita berpikir positif, kita bahagia. Nah, kita 3M itu memakai masker, menjaga jarak, ya, dan sebagainya itu adalah disebut dengan logical thinking, gitu ya. Nah, itu dalam kita contoh COVID. Tapi kalau kita menggali kemampuan seseorang, ya, dari positive thinking menjadi logical thinking itu adalah kemampuan dari coaching, gitu ya. Oke, nah logical thinking belum selesai, ya. Kita belum selesai, kita masih pandemi yang belum kesesudahan gitu ya. Nah, diperlukan solution thinking. Nah, dalam dunia sesungguhnya, kita dalam pekerjaan ya, kita memerlukan seorang mentor ya untuk mencapai tujuan kita. Solusinya apa? Mentor itulah yang akan mengarahkan. Nah, dan training itu adalah terakhir puzzle-nya. Gitu ya. Jadi training-training itu adalah yang dibutuhkan, seseorang butuhnya modul ini, butuhnya modul ini, butuhnya modul ini ya, sesuai. Jadi nggak semuanya diambil. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya training itu ada posisinya di terakhir untuk menutup puzzle yang masih bolong ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, semua titik awalnya dari reframe ya, perubahan pola pikir.
Nah, ini contoh reframe. Saya melakukan zoom in dan zoom out ya. Lihat, makna 3 gambar ini berbeda. Ya, gambar pertama seorang ketakutan ya, atau sedih, marah, takut banget gitu ya. Tapi kita nggak tahu situasinya seperti apa ya. Begitu kita zoom out, mulai ketahuan. Kenapa dia ketakutan? Kenapa dia sedih ya? Kenapa dia khawatir? Karena sedang berada di dalam penjara. Nah, maknanya sudah berbeda ya. Makna gambar pertama dengan makna yang gambar berdua. Hanya frame-nya dirubah lebih luas. Gitu ya. Nah, gambar ketiga ternyata berbeda. Endingnya tidak terduga ya. Nah, ternyata sedang syuting film. Nah, seperti itu. Ya, nah ini cuma permainan reframe aja ya. Bayangkan kalau kita gambarnya tentang hanya pria di kiri aja tuh ngapain ya kita ambil pria itu kok. Atau gambar hanya kamera saja maka artinya lain. Nah, di luar bingkai itu informasi itu ditiadakan, dihapus atau tidak disampaikan ya. Nah, sekarang kita sedang di reframe ya atau di framing oleh media ya, oleh medsos dan sebagainya ya. Informasi yang disampaikan apa namanya luar biasa deras adalah informasi sesungguhnya emang yang diarahkan diatur oleh pemberi informasi. Nah, kita harus pintar-pintar keluar dari tempurung itu ya. Kalau kita terima informasi saja, itu disebut kita dalam katak dalam tempurung. Kita harus keluar dari tempurung itu. Keluar di luar itu ada apa sih? Nah, kita melakukan reframe gitu ya. Kita tidak boleh terjebak oleh emosi itu ya, tidak boleh terjebak oleh persepsi yang dibingkai oleh orang lain. Nah, kita kemampuan keluar itu disebut dengan reframe. Nah, reframe yang ada pada kita sekarang ini tergantung dari kondisi kita masa lalu ya, preferensi kita ya. Ada masa lalu ya, trauma, fobia, atau kita terlahir sebagai tipe pembelajar yang berbeda, karakter yang berbeda, atau kita tipe tipe input yang berbeda ya. Contoh di sini orang ada input visual, auditory, kinestetik dan sebagainya ya. Jadi kalau seseorang sama-sama nih sekawan misalnya ada tiga sekawan deh sama-sama nonton Harry Potter ya. Oke, sama-sama nonton, kondisinya sama, Harry Potter filmnya katakanlah 2 jam, sama-sama nonton ya. Terus keluar ditanya secara terpisah, ceritakan dong apa kesannya tentang film Harry Potter ya. Seseorang yang preferensinya adalah auditory, saya ini auditory ya, saya menyenangi musiknya. Wah, senang saya. Nah, itu menunjukkan preferensi saya. Ya, seseorang tipe visual akan wah tentang efek visualnya, gitu ya. Nah, seseorang dengan emosi apa-apa, dengan ketakutan apa, suasana mistisnya yang temaram, ya, agak gelap, gitu ya. Ada orang detail menyukai jalan ceritanya dan sebagainya. Nah, tergantung dari preferensi seseorang, gitu ya. Jadi ada juga jadi sesuatu kejadian, ya. Jadi misalnya seseorang ada trauma kecelakaannya, ada suara mobil mengerem panjang cit buk gitu kan ya, tabrakan. Nah, terus habis itu dia melihat mayat ya berdarah-darah. Nah, habis itu dia akan trauma mendengarkan suara rem mobil yang panjang. Nah, seperti itu menjadi preferensi dia. Nah, selanjutnya begitu dia dengar suara rem, keluar trauma dia, traumatis. Nah, itu disebut dengan preferensi dia dari masa lalu. Nah, lihat gambar yang kuning ini, the map is not the territory. Ya, existing absolute reality ini, gambar dunia itu netral. Ya, dunia itu netral. Ya, tapi habis itu dunia itu masuk ke dalam kepala kita. Ya, di otak kita. Nah, dunia itu menjadi tidak netral karena melalui 3 tahapan ini, filtering, distortion, dan dilation. Ya, yang tidak sesuai dengan preferensi kita filter dan kita hapus. Yang sesuai dengan preferensi kita boleh lewat. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan distortion? Boleh lewat, tapi preferensinya berbeda ya. Orang yang preferensinya visual, maka yang ditekankan adalah
tentang kejadian visual ya, gambar-gambarnya, visual efeknya ya. Orang yang preferensi tentang suara, maka yang dikuatkan adalah suaranya dan seterusnya ya. Nah, 3 filter ini, deletion ini tergantung dari perjalanan hidup kita ya, dogma, agama yang kita pelajarin, apa namanya, adab-adab yang didapat dari keluarga, dari lingkungan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi reframe ini jadi kita usaha menembus dan merubah preferensi ini gitu loh. Gitu ya. Jadi memang awalnya dari sini. Lihat ya. Nah, jadi reframe itu lihat yang kalimat paling bawah. Change the map then you change the word. Nah, jadi kita reframe itu adalah kita merubah map di dalam pikiran kita, maka tiba-tiba dunia di luar itu jadi berubah. Ya, jadi seseorang yang lihat dunia itu gelap, temaram, ya, begitu kita reframe, dia akan menjadi dunia itu tiba-tiba optimis ya, ada peluang. Nah, itulah teknik reframe. Nah, ini contoh ya. Jadi reframe itu dengan membingkai itu, maka maknanya jadi berbeda ya. Lihat nih, dia bunga ini adalah bunga mawar secara utuh ya. Secara utuh ya. Lihat gambar yang di kanan bawah ya, mengerikan ya. Penuh duri, menusuk dan ada tetesan darah di sana. Nah, itu di reframe bahwa ini adalah benda yang berbahaya, menyakitkan. Gitu ya. Nah, bendanya sendiri situasinya netral ya, gambar kiri. Nah, sebaliknya ya, dengan gambar di kanan atas kita mereframe itu sebagai suatu bunga yang cantik ya, harum, indah dipandang. Nah, seperti itu kita bisa memotong ya. Enak ya kita bisa mereframe ya, membingkai ulang. Nah, dari sesuatu kita potong tergantung kita mau menyampaikan pesannya apa. Nah, reframe itu juga bisa dalam bentuk kalimat ya, tapi di sini kita tidak bahas dalam ya, itu ada di teknik linguistik ya. Kalimat seperti ini. Nah, kita mau menekankan bunganya atau durinya ya. Nah, yang ditekankan adalah yang setelahnya, yang keduanya ya. Bunga mawar yang indah itu sayang sekali, banyak durinya ya, hati-hati tertusuk. Nah, itu artinya bunga mawar indah, tapi hati-hati kita tekannya menekankan dengan durinya, ya, menyakitkan. Nah, bisa juga dibalik ya, memang ini bunga mawar ini tangkainya berduri, tapi sekuntum bunga mawar itu indah, harum, mewangi. Nah, itu saat itu kita menekankan pada harumnya itu menggunakan kalimat ya. Kalimat linguistiknya. Jadi dengan kalimat pun kita juga bisa melakukan reframe. Nah, ini contoh kita melakukan gambar ya. Nah, ini reframe yang paling terkenal ya. Gitu loh. Jadi ini sudut pandang. Bukan berarti lalat itu tidak berguna. Di dunia ini lalat itu berguna ya sebagai hewan pengurai ya. Tapi ini cuman contoh aja ya. Saya contoh ya, bukan diartikan plek-plek ya. Contoh untuk mengandaikan seseorang ya. Jadi lalat itu yang dilihat yang kotor-kotor, yang dicari yang kotor-kotor. Ya, sedangkan lebah, bahkan lebah ada di dalam Al-Qur'an yang dilihat yang indah-indah gitu ya. Gitu loh. Jadi kira-kira seperti ini ya. Lalat ya walaupun di taman bunga yang indah, harum semerbak, mewangi, yang dia cari apa? Kotoran. Nah, ini cuman analogi, metafora untuk seseorang yang selalu mencari kesalahan, selalu berpikir negatif. Sebaliknya, lebah walaupun di tempat yang busuk ya dan sebagainya, dia cari apa? Bunga yang indah ya, yang harum gitu ya. Nah, ini cuma analogi gitu ya. Nah, tapi dalam dunia itu enggak itu ya. Jadi dunia itu tuh justru auditor ya, jaksa ya dan sebagainya justru memerlukan mata-mata yang seperti lalat itu bisa menemukan kesalahan. Nah, ini cuma metafora aja. Cuma pengandaian aja ya. Jadi kita untuk positif negatif kita batasin, kita reframe. Khusus adalah bahwa kita sudut pandangnya mau lihat sudut pandang positif atau negatif ya. Seperti itu. Ya, jadi tadinya kita lihat yang jelek-jelek sesuatu apa-apa, kita bikinlah lihat yang bagus-bagus aja gitu ya. Nah, jadi merubah cara pandang ya bisa merubah pola pikir gitu ya. Nah, ini juga contoh sebelumnya ya. Nah, contoh yang lainnya bahwa kita bisa melihat mengartikan seseorang dari apa yang kita pelajarin dari dahulu ya. Jadi di sini ada beberapa orang dilepas ya, mata tertutup ya.
gambarkan kamu tentang gajah ya, yang megang apa namanya ujung gading dikira gajah itu tajam ya seperti tombak, ujung tombak. Nah itu masuklah jadi preferensi dia tentang gajah. Nah, jadi ceritanya semua orang ini sih belum pernah lihat gajah ya. Nah, kemudian yang megang belalainya, oh gajah itu seperti ular. Ya, kenapa seperti ular? Karena sebelumnya dia sudah punya preferensi tentang ular, tapi tentang gajah belum, gitu ya. Dan seterusnya, yang memeluk kakinya seperti pohon ya, pohon kelapa misalnya. Ya, kemudian yang megang kupingnya, telinganya bisa daun ya atau kipas dan sebagainya. Kemudian yang megang buntutnya bisa seperti tali ya, yang megang badannya seperti apa namanya dinding. Nah itu disebut dengan preferensi ya. Nah, jadi habis itu dia kembali buka matanya suruh tulis cerita. Nah itu ya habis itu menjadi preferensi dia tentang gajah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dibawa kita dari masa lalu kita ya dan sebagainya. Sifat kita, karakter kita itu akan kita bawa terus sebagai selama tidak dirubah, tidak ada yang merubah ya, tidak ada konseling ya, tidak ada berikutnya tidak ada coaching, tidak ada mental apa, maka preferensi itu tetap akan di situ-situ aja gitu ya. Nah, bisa juga tadi merubah pola pikir, sekarang merubah sudut pandang. Ya, kalau sudut pandang dari kiri, misalnya ngelihatnya warnanya biru ya, oh benda ini warnanya biru, tapi enggak ya. Kalau dari sana benda ini warnanya kuning, ya. Dari atas warnanya merah, dari bawah warnanya biru muda, ya. Termasuk lihat yang kanan bawah ya, dia akan selalu berseru ini 9, enggak ini 6, ini 9, enggak ini 6, benar kok ini 9, 6. Nah, jadi dua-duanya benar ya dari sisinya. Nah, jadi merubah sudut pandang bisa merubah makna gitu ya. Yang atas sama kiri bawah itu yang tengah itu sama ya. Nah, dari sisi pulau dia gembira karena melihat perahu, tapi orang udah lama berhari-hari di perahu dia akan gembira melihat pulau. Nah ini yang di bawah reframe tentang kalimat ya. Bagaimana caranya ada di seberang? Enggak, kamu udah di seberang. Gitu ya. Nah, sampai kapanpun itu terus-terusan seperti itu. Nah, jadi itu bisa merubah makna dari sudut pandang. Ya, jadi banyak ya reframe ya. Nah, jadi pola pikir, merubah sudut ini, merubah konteksnya apa-apa, dan terakhir kita merubah sudut pandang. Nah, bisa juga secara kognitif ya, tuh, reframing ya. Nah, jadi tadi ya, jadi merubah makna dan pola pikir bisa ya. Broken ada kata oke-nya, gitu ya. Nah, ini kalimat kalau motivasi sering menggunakan kalimat ini ya. Nah, gelas ini setengah isi atau setengah penuh. Katanya ya, kalau orang positif itu dibilang gitu ya, setengah isi atau setengah penuh gitu ya, dan sebagainya. Nah, kata orang negatif apa? Setengah isi setengah penuh ya. Ternyata ada yang salah-salah juga. Nggak apa-apa gitu ya. Begitu juga tentang reframing belief ya. Saya ini loser ya. Kalah mulu ya. Saya tidak berguna. Sampah. Nah, mungkin selama ini input-input yang dimasukkan itu adalah dia tidak berguna. Maka jadilah preferensi sendiri, paradigma terhadap diri dia sendiri, dia mengartikan dirinya adalah sampah. Tapi enggak ya. Ingat ya waktu Thomas Alva Edison ya, yang kata gurunya kamu tidak berguna, kamu sangat bodoh, sama ibunya enggak, kamu sangat pintar ya. Ya, hebat. Akhirnya dia menjadi penemu yang hebat ya, merubah zaman ya, bahkan sampai kita sekarang ya ada lampu dan sebagainya, ada listrik. Nah, itu reframing belief. Ya, itu yang sudah dilakukan oleh ibunya Thomas Alva Edison ya. Nah, itu yang kita belief reframing ke keluarga kita, anak kita, teman kita, tim kita ya, dan sebagainya. Ya, terus juga kita ya murung atau ceria ya dan sebagainya. Termasuk juga ada orang bilang wah hujan itu mendung itu suram gitu ya. Tapi enggak, setelah itu ada pelangi. Nah, jadi kita bersabar ya terhadap suatu ujian ya, fa innamal usri yusra, innamal usri sudah kesulitan ada kemudahan. Nah, itu berusaha untuk mereframe ya, jadi secara kognitif. Sehingga kita bisa lihat oh setelah ini ada ini ya. Di ujung sana ada cahaya, berarti ada harapan.
dan sebagainya dan sebagainya. Tinggal kita fokus ke ujung saya, sedangkan kita tetap berjalan di kegelapan menuju cahaya itu. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lain adalah, nah ini lucu-lucuan aja ya. Nah, momentumnya tepat. Nah, ini momentumnya tepat ya. Ya, yang senang fotografi di sini bisa memanfaatkan ini momentum tetap ya. Nah, jadi di sini bisa mengartikan yang lainnya. Kita tahu bahwa ini main-mainan aja. Tapi dari sudut pandang lain kita bisa berarti yang lain ya. Lucu memegang pesawat ya, atau menginjak orang dan sebagainya, badannya tidak ada ya, dan sebagainya. Oke, nah ini dia ya. Nah ini yang tadi saya bilang ya, merubah sudut pandang konseling ya. Nah, jadi kalau frame-nya orang itu berpikir pada masalah aja, berpikir pada masalah ketahuan tuh kalau kalau ngobrol, Pak, anak buah kita bilang Pak, masalahnya adalah, nah, berarti dia fokusnya pada masalah. Nah, diganti, Pak, solusinya begini. Nah, artinya dia berfokus pada solusi ya. Nah, jadi orang yang frame-nya pada kekurangan, reframe pada kelebihan ya. Nah, ini coach ya, fungsinya nih coach nih. Coach itu adalah menggali seseorang, kelebihan seseorang, potensi terbaik ya. Bahkan banyak orang karena tidak pernah disentuh oleh coach sampai akhir hayatnya tidak pernah tahu potensi terbaiknya dia. Gitu ya. Oke. Yang fokus pada kesempitan, akhirnya dirubah, diutak-atik, rubah sudut pandangnya dan sebagainya, rubah kontennya atau konteksnya. Oh, ini menjadi kesempatan, gitu ya. Nah, ingat ya, Gojek ada karena orang masalah dengan transportasi ya, gitu loh. Nah, sekarang apa namanya, kesempatan bisnis yang berkembang salah satunya adalah delivery barang ya. Dan sebagainya termasuk makanan juga ya. Nah, itu kesempatan yang namanya kesempitan. Nah, tinggal kita main-main aja. Jadi kita jangan ya misalnya kita biasa jualan makanan jangan jangan nangis gitu ya, nggak ada pelanggan enggak, justru kita memanfaatkan ada kesempatan nih gitu ya. Justru pelanggan kita bisa lebih luas, yang nggak hanya nggak hanya lewat jalan toko kita aja, restoran kita aja. Kita bisa masukin di ShopeeFood, GrabFood, GoFood dan sebagainya. Itu cara berpikir kesempatan di antara kesempitan saat ini ya. Orang tidak keluar lagi, tidak mampir ke restoran kita. Nah, ini mirip tadi ya, setengah gelas kosong sama setengah gelas isi ya. Kita sudah putus asa ya, mengerjakan tidak selesai-selesai. Aduh, tinggal 7 hari lagi nih. Mampus gue ya, nggak bisa. Nah, gitu loh. Itu pesimis ya. Tapi kalau enggak, masih ada kesempatan, masih ada 7 hari lagi ya. Nah, kita mengerjakan, ayo kita tingkatkan semangat ya. Apa namanya, putaran energinya ya, kita harus selesaikan dalam 7 hari. Masih ada 7 hari lagi. Oke, tadi sampai ya. Hambatan juga tantangan ya, SWOT analisis ya. Hambatannya apa, tantangannya apa. Jadi merubah hambatan menjadi tantangan. Nah, ini juga ada yang badannya kecil, kecil eliminator enggak, kita ganti kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini banyak nih mengeluh ya, mengeluh. Nah, kita sudah pernah belajar teknik kuantum syukur ya, bahwa ternyata yang kita syukurin itu lebih banyak. Nah, kita rubah pola pikir dia yang bersyukur ya, oh iya seperti ini ya, oh iya seperti ini. Jadi saya biasa menggunakan kalimat bahwa kita hidup dalam impian orang lain. Gitu ya, yang ada kita ada sekarang adalah orang bermimpi Pak, kita ada di sini gitu loh. Ya, contoh ya. Kita lupa bahwa kita bernapasnya gratis ya. Sehari kita ratusan juta ya, kalau saja kita bayar ya. Tapi saat ini bernapas itu sangat dibutuhkan orang yang sedang terkena COVID ya. Untuk bernapasnya susah karena paru-parunya penuh oleh lendir gitu ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah gitu ya, dan seterusnya. Dimana kalau yang ginjal harus cuci darah, yang sehat alhamdulillah tidak, dan seterusnya. Jadi selalu kita lihat ya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ada masalah ginjal, nah, kita lihat yang lain kan, jantung saya masih sehat ya, saya masih berjalan. Nah, gitu. Jadi saya lihat yang dari sisi bersyukurnya gitu ya. Ibrahim ayat 7 ya. Kalau bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu, maka tidak azabku akan pedih. Jadi nggak ada dua pilihan tuh, bersyukur atau ingkar. Nah ya kita bersyukur aja supaya tambah nikmat ya. Nah ini juga nih ya, orang banyak ikut arus ya, ingat ya kemarin Blue Ocean sama Red Ocean ya. Aneh sendirian ya, enggak gitu loh.
kok mau ikut-ikutan kalau sendirian saya aneh. Enggak, justru kalau kita unik itu maka kita akan berbeda. Nah, ini coaching ini menggali keunikan kita ya, keunikan seseorang ya. Ya, karena keunikan ini diperlukan untuk persaingan di masa depan ya. Bukan bukan orang sembarangan ya. Potensi itu ini yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Gitu ya. Oke. Nah, yang pernah belajar metaprogram NLP ya, masa lalu yang suram itu justru bisa dijadikan bahan bakar untuk meledak maju. Itu melakukan reframe ya. Dia maju mengejar impiannya. Mengejar impiannya apa? Karena dia tidak ingin kesusahan di masa kecilnya terulang kembali. Dia nggak mau ya. Kalau saya gini, saya akan tetap di sana. Nah, itu akan menyebabkan dia bergerak untuk maju. Ya, nah tadi juga ya. Nah, kalau orang yang frame-nya selalu fokus pada hambatan ya, belum mulai dia udah ngitung hambatan, oh udah gini nanti di sini ada gini ya, biayanya bagaimana. Nah, seperti ini ya, kalau rugi gimana ya. Saya lihat teman-teman saya banyak yang gagal tuh. Nah, itu tuh fokus pada hambatan. Oke. Kemudian ada orang fokus pada tujuan ya. Fokus pada tujuan bukan berarti tidak mempelajari hambatan, justru hambatan itu sebagai batu loncatan gitu ya. Dia pelajarin dulu hambatannya apa. Oh, dia sebagai batu loncat. Yang penting fokusnya pada tujuan. Dan terakhir ada tadi contoh ya, mata lalat dan mata lebah. Nah, itu frame dari banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali ya. Dan kita bisa ngerubah ya. Bisa ngerubah yang kita kalau ngundang keseringan orang isi daftar absen gitu ya. Absen itu kan daftar ketidakhadiran ya. Nah, kita rubah daftar hadir atau daftar presensi. Nah, itu kan sebenarnya reframe sederhana. Nah, lihat kalau para ustadz ya menghimbau para hadirin sekalian, tolong silakan menyisihkan sebagian harta. Nah, artinya menyisihkan apa ya? Sisa dan sedikit. Nah, kita ganti mengutamakan, menafkahkan dan sebagainya. Nah, itu reframe ya. Alatnya sama, harta ya, uang kita yang akan kita donasikan, kita sedekahkan. Tapi dengan teknik itu maknanya jadi berbeda ya. Nah, ingat tadi ya, reframe adalah titik awal dari suatu perubahan besar. Ya, titik awal dari suatu perubahan besar itu disebut dengan butterfly effect. Ya, butterfly effect ini betul-betul ilmiah. Silakan di Google, silakan dilihat YouTube-nya banyak ya. Jadi ceritanya singkatnya adalah kepakan sayap kupu-kupu kecil kan tekanan udara kecil ya, kecil sekali. Ya, tapi dihitungan dengan teknik fisika yang rumit ya, matematika fisika yang rumit, ternyata 3 bulan kemudian menyebabkan badai tornado di Texas. Ya. Nah, itu disebut dengan butterfly effect. Nah, kita saat ini karena butterfly effect di masa lalu ya, apa yang terjadi saat saat dulu kita tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar membaca, ya, tidak pernah belajar sholat, tidak pernah dan sebagainya, tidak pernah belajar berhitung. Gitu ya. Nanti habis itu kita kalau berhitung kita bisa memanage keuangan, ya bisa jual beli dan sebagainya. Nah, itu butterfly efeknya hal-hal kecil di masa lalu, gitu ya. Dari kita hanya belajar berjalan, ya, melangkah satu aja orang tua kita udah seneng, hore gitu kan ya. Nah, dari langkah kecil itu kita bisa melangkah, habis itu kita bisa keliling dunia, bisa berjalan ke sana kemari yang kita mau. Nah, itu sebenarnya butterfly effect. Jadi jangan remehkan perubahan sekecil apapun ya. Kita pernah belajar atomic habit ya. Sekecil apapun matter, berdampak. Nah, itulah reframe ya. Jadi reframe kita bisa fokus merubah bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Gitu ya. Itu di depan, Mbak. Jadi reframe adalah titik awal dari suatu perubahan. Kita sudah selesai. Silakan ada pertanyaan. Ini dasar sekali tentang perubahan ya, pola pikir, sudut pandang dan sebagainya. Dasar betul-betul dasar NLP. Tidak ada NLP tanpa reframe. Tidak ada consulting, counseling, coaching, mentoring dan training tanpa ada reframe. Ya, trainer itu, pengajar itu akan mereframe muridnya supaya jadi mengerti, supaya jadi paham dengan gayanya, dengan caranya sendiri. Silakan, ada pertanyaan.
Silakan. Kalau nggak kita bisa tutup lebih cepat ini. Masih bingung tentang apa yang reframe yang masih ingin ditanyakan? Mau tanya nih, Master Ari, Oh kalau iya. mereframe seseorang yang punya trauma masa lalu, misalnya dia takut mendengar suara keras atau misalnya kayak klakson mobil atau suara keras lainnya, bagaimana ya mereframe-nya itu? Makasih. Oke, ya, oke. Itu reframe-nya nggak sederhana ya, Mbak Sari ya. Jadi emang beberapa yang pernah ikut kelas saya sebelumnya ada berapa teknik ya, berapa teknik. Salah satu caranya adalah suara keras itu kita bungkus menjadi suara yang menyenangkan ya. Nah, jadi seperti ini. Bisa juga suara keras itu kita pernah belajar dulu teknik namanya misalnya anchoring ya, atau edit submodality. Ya, jadi seseorang itu bisa diedit ya. Jadi contoh kita edit submodality begini. Misalnya apa benda yang suara yang paling kamu takuti? Suara apa tadi Mbak Sari? Ya, misalnya suara keras apa aja, misalnya ya suara klakson mobil atau mungkin tadi yang bunyi apa tadi yang Mas Ari bilang Ya. rem 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 mobil kayak gitu kan? Oke, gitu ya. Oke. Nah, terus kira-kira suara apa yang paling dia sukai? Sukanya ketenangan kayaknya ya, Iya, ketenangan aja. justru tanpa suara ya. Oke. Oh, Atau suara ngomong-ngomong, yang lucu-lucu, suara yang ya, lucu-lucu kali ya? ya, oke ya. Nah, sebelum itu saya cerita dulu yang klien ya. Saya mungkin saya belum bisa jawab sekarang, tapi apa namanya? Saya pernah punya klien sekitar 10 tahun yang lalu, dia perfeksionis, ya, perfeksionis. Rumahnya di Pluit, ya, rumahnya semuanya putih, perfeksionis ya. Saking perfeksionisnya dia nggak suka anaknya itu lari ke sana ke sini, apa namanya, membuat berantakan ya. Bangku digeser ya, naruh kain sembarangan, mainan sembarangan, gitu kan ya. Nah, itu adalah kondisi awal. Nah, sama tadi, kondisi awalnya adalah dia takut dengan suara itu kan, ya. Oke, sama ya. Nah, terus yang kedua, saya suruh tutup mata, ya. Apa perasaan kamu saat kamu tutup mata dan rumah diberantakin oleh anak kamu? Muram dia kan ya. Oke, sama tadi ya. Sama tadi. Dia begitu dengar suara itu muram. Oke. Terus yang kedua, coba sekarang bayangkan rumah itu tenang ya. Kemudian semua berada pada tempatnya, ya. Semua berada pada tempatnya. Rapih. Oke. Saat ini pas dia tutup mata, hati dia tenang kan? Ya. Oke, sama. Nah, saat dia tutup mata suara itu tenang. Ya, dia senang suara itu. Nah, ini poin reframe ada di sini. Oke, kamu pilih mana, berantakan atau tenang? Saya ingin tenang. Nah, saya menggunakan pembalikannya dengan reframe. Kalau tenang, anak kamu ada di mana? Kamu lebih cinta ketenangan atau cinta anak kamu? Nah, dia mulai berubah titik baliknya di sana. Gitu ya. Nah, saat itu dia mulai ya, mulai. Jadi perfeksionis itu menggunakan berapa terapi tidak langsung ya. Nah, jadi pertama kali dia 100% tuh kita geser jadi 98, 95, 97 ya, sampai 80. Mau dilebihin lagi nggak toleransinya? Cukup. Nah, dia sudah mulai belajar. Nah dari situ kita bisa mulai ya reframe-nya. Karena saya tidak ketemu sama orangnya, saya tidak tahu preferensinya dia apa ya. Misalnya preferensi dia adalah misalnya maaf ya, orang yang tuli ya. Orang tuli itu kan sepi ya. Gitu loh. Apa namanya? Kalau kamu mengeluh ini jika Tuhan mencabut nikmat apa namanya pendengaran kamu dan kamu mendapat ketenangan, kamu pilih mana?
Ya gitu loh. Nah, jadi belum tentu tepat ya. Cuman kalau preferensi dia tentang itu, tentang spiritual, tentang auditory, dia bisa kena seperti itu. Yang tahu kalau tentang visual, kita gali dulu penyebabnya. Ya, penyebabnya suara itu apa? Ya, siapa tahu kecelakaan seperti itu yang masuk ke otak dia menerima penyakit. Nah, itu adanya di sana. Makanya tadi saya bilang konseling itu tidak sekali ya, bisa 3 kali, bisa 5 kali ya. Jadi tadi ya merubah persepsi dia dari dia tadi perfeksionis 100% diturunin jadi 97, 95 sampai mau terusin terus mau 50 juga oke, mau 0 juga gitu. Enggak, 80 cukup gitu ya. Saya mau perfeksionis saya 70%, 80%, toleransi saya 20%. Jadi dia mulai manusia toleran. Mulai belajar toleran. Yang nggak pernah dalam hidupnya itu toleran. Mulai mulai tenang ya. Anak saya sehat lari-lari. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu sama ya. Nah, jadi Mbak Sari, jadi mungkin saya jawabannya baru 30 sampai 50% karena kita belum tentu sebabnya apa. Nah, dari sebabnya dan preferensi dia kita bisa merubah. Oh ya, ternyata saya mensyukuri bahwa saya punya telinga yang sehat. Nah, contohnya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Baru awal. Makasih. Sama-sama. Silakan. Masih ada waktu 10 menitan, 11 menit. Nah, reframe ini selalu ya, reframe itu dilatih ya. Gus nanya, Gus. Ya, silakan ya. Kan sesuatu informasi kalau dimasukkan berulang-ulang itu walaupun salah akan menjadi satu kebenaran. Baru ya, Nah, post-truth. itu gimana caranya nge-reframe seperti itu dengan rumus tadi? Gitu, ya, oke. Cara paling kasar adalah kita melakukan post-truth yang lain. Ya, post-truth yang kebenaran lagi. Gitu ya. Post-truth yang benar lagi. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Oh, itu ya orang lain bisa aja kok. Ya, orang lain bisa aja. Nah, tuh orang banyak ya. Orang sehat-sehat aja. Nah, itu termasuk reframe gitu ya, kayak iya, misalnya. reframe dan kita ulang-ulang. Makanya tadi saya bilang nggak bisa langsung tiba-tiba ya. Kita perlu pendalaman ya materi. Nah, saya pernah melakukan hypnobirthing 3 kali. Ya, hypnobirthing ini 3 kali ya. Lucunya 3 orang ini ibu-ibu yang mau melahirkan. Ya, saya tiba-tiba dipanggil dia mau melahirkan. Nah, lucunya tiga itu ini anak kedua ya. Yang pertama itu normal, gitu ya. Nah, ada normal. Nah, yang kedua itu dia ketakutan untuk melahirkan secara normal. Gitu. Pokoknya takut aja loh. Padahal saya udah pernah melahirkan, biasa-biasa aja ya. Nah, di situ saya jadi kita melakukan reframe. Tadi kan saya belajar merubah sudut pandang. Kita bisa merubah zoom out ya. Ya, zoom outnya gini ya. Artinya kan yang melahirkan wanita itu ada berapa? Ya. Apakah kamu wanita sendirian? Ya, apa kamu wanita yang melahirkan sendirian ya? Gitu. Berapa banyak kamu wanita yang melahirkan ya? Apalagi sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam ya. Nah, dia tidak merasa sendirian tuh. Ya, dia sudah itu kita melakukan zoom out. Oh, saya nggak sendirian, saya nggak terpojok sendirian. Oh, banyak. Oh, saya tenang, temannya banyak, Nah, itu diulang ya seperti itu. Nah, yang lainnya juga ya nanti suaminya, orang tuanya juga berkata yang sama ya, itu banyak ya, dulu mama juga seperti itu. Nah, itu kita melakukan zoom out. Nah, itu juga dilakukan berulang-ulang tuh ya, keluarganya dengan cara yang sama. Gitu Pak Beni. Pengulangan tetap ada. Oke, terima kasih Coach. Sama-sama ya. Jadi kita memerlukan Siap, momentum Coach. ya. Kita memerlukan momentum ya. Ya, silakan Bu Mercy. Mungkin saya agak komen aja gitu Coach. Ya. Reframe itu sebetulnya kayak konsep kita berbaik sangka pada Allah gitu ya. Ya seperti itu enggak sih Oh, Coach? boleh. Nah, itu berarti dari aspek spiritual boleh. Gitu ya. Oke, berarti kita siap menerima ya. Apapun yang terjadi pada saya berasa baik bahwa Allah memberi yang terbaik kepada saya. Ya, sejauh saya melakukan yang terbaik pada Allah. Ada kalimat counternya ya. Ada kalimat sinkronize-nya ya. Ya. Allah melakukan memberikan terbaik. Sejauh saya melakukan terbaik pada Tuhan. Ya,
Jadi kita mereframe seperti itu. Ya. Karena apa namanya, kalau nggak seperti itu, apa namanya, kita susah untuk berbaik sangkanya gitu loh. Jadi kita juga punya kewajiban kita melakukan yang terbaik gitu loh. Karena kita usaha terbaik kan, Tuhan kan melihat usaha kita kan. Gitu. Kita melakukan yang terbaik, maka ini belum cocok, maka nanti ada cara yang lain, yang ini belum untuk kamu, mungkin yang berikutnya gitu ya. Yang kelas-kelas yang setiap minggu itu kan ternyata banyak ya, banyak maknanya bahwa ternyata bersyukur dulu saya nggak dapat ini ya, ternyata 15-20 tahun kemudian yang terpaksa saya milih ini ternyata inilah, saya dapatnya bagusnya ini masa depan saya, dan saya mensyukuri seperti itu. Jadi kadang-kadang itu disebut dengan future pacing. Ya, future pacing adalah kita melihat ke arah depan. Jadi Tuhan udah memilihkan. Apalagi kalau percaya dengan melakukan sholat istiqoroh ya, dipilihkan, dipilihkan. Nah seperti itu boleh. Nah kira-kira seperti tadi benar ya. Jadi Bu Mercy itu husnuzon. Oh ya. Ya, terima kasih sekali Coach Ari. Ya, sama-sama Bu Mercy. Silakan, kita ada Sore, waktu. Coach Ari. Ya, Bu Mau tanya Susan. sedikit. Afirmasi itu berarti juga reframe ya Pak Ari? Bisa ya. Bisa ya. Bisa juga kalau kita tetap menolak, ingat ya tadi ya, diulang terus-terusan dia menjadi post truth ya. Akhirnya dia nerima, akhirnya menjadi reframe yang baru. Gitu loh. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran yang baru. Nah, jadi reframe itu terus ya, terus dipaksa Bu Susan. Oh, afirmasi itu reframe yang Bisa, dipaksa iya. Ya, dipaksa. Jadi sebenarnya dipaksa atau tidak dipaksa, kalau diulang-ulang hasilnya sama ya. Oh, oke. Ya, thank you Pak Ari. Sama-sama. Ari, ya silakan Mbak Viva. Maaf tadi saya kelupaan ngajarin anak. Ya alhamdulillah bisa gabung ya. Saya udah mungkin agak telat ya, tapi saya dapat di akhirnya itu intinya bahwa reframe itu ya mengubah pola pandang kita terhadap sesuatu. Nih saya punya pengalaman 2 anak saya, yang pertama udah kuliah dan kedua yang mau masuk kuliah ini kayaknya kurang suka matematika, apa mungkin saya dulu pernah mengajarkan dengan cara mereka seperti terpaksa atau bagaimana ya. Nah, kemudian anak saya yang ketiga ini SD kelas 6. Memang kita selalu, kan ada juga di TV itu lagu matematika adalah pelajaran yang paling menyenangkan ya. Kadang-kadang dia merasa matematika itu sulit, atau mungkin terus dia nyanyi itu, terus saya juga iya senang, karena saya kan senang matematika, makanya saya bilang anak-anak saya kok seperti musuh mereka sama matematika gitu ya. Sampai kayaknya trauma, apa saya yang ngajarkannya dulu kurang bagus ya, kurang tepat lah, mungkin saya juga introspeksi diri, cuman saya ingin yang ketiga ini tidak seperti itu, dan dia memang kelihatannya cenderung ke IPA begitu. Dia suka arsitek dan yang ke arah-arah itu. Cuman memang matematikanya masih lemah, kadang-kadang dia harus apa namanya, aduh susah tuh, saya bilang tidak, matematika itu pelajaran yang menyenangkan gitu, saya bilang itu susah tapi nanti bisa. Nah gimana meng-reframe itu, ininya tekniknya gimana ya buat anak yang masih SD? Salah satu SMP lah dia. Salah satu SMP, SMA atau kuliah kita melakukan future pacing, reframe-nya ke masa depan Mbak Viva. Gitu. Ya. Gimana tuh? Contohnya gini ya, misalnya seseorang tidak suka matematika ya, oke, males gitu, nggak suka, pusing gitu ya. Nah seperti itu. Oke, kita reframe. Gimana kalau dia tidak suka matematika, berarti kan tidak suka hitung-hitungan ya. Malas, mikir aja malas ya. Gimana kalau rasa kamu kalau nanti kembalian kamu ditipu terus? Ya, bisnis kamu ditipu terus ya. Tidak ada bidang yang tanpa matematika, walaupun sosial sekalipun ya. Tidak ada, semua memerlukan matematika. Ya, bahkan kalau kita keluar negeri kadang-kadang yang dites cuma matematikanya sama TOEFL-nya. Seperti itu. Nah, jadi itu contoh ya. Nah, apa namanya? Kita maju ke masa depan ya, tentang kita perlunya matematika. Atau kita balik posisinya ya. Bagaimana jika kamu sebagai orang tua yang senang dengan matematika ya. Kamu tidak suka matematika, gimana kalau anak kamu tidak suka matematika juga dan bertanya gitu ya, akan benci matematika juga. Nah, dia mulai ya berpikir arah sebaliknya. Oh iya, saya nanti perlu saya sebagai orang tua yang menyukai matematika supaya anak saya suka matematika. Nah, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita bermain pindah-pindah posisi, bermain pindah-pindah kondisi, konteksnya berganti, kita bermain-main. Nah, kita pintarnya kita bermain-main atas preferensi kita, pengalaman gitu ya. Jadi semakin kita punya pengalaman menasihati orang lain ya, semakin kita berpanjang jadi sebagai orang tua
Ya, sebagai kita pengalaman sebagai trainer, nah itu preferensi kita mampu merubah-rubah orang semakin kuat. Nah, yang kita kurang preferensi kita latih dari sekarang. Ya, kalau misalnya anak saya nomor 2 tuh masih bisa juga ya, dia sudah SMA mau masuk kuliah lah, masih bisa Iya. di-frame karena memang matematika tuh juga dibutuhkan juga nanti kuliah walaupun dia orang IPS kan tadi kayak Mas Iya. Yadi bilang kan, dia juga Iya. saya tawarkan aja mau ikut masuk ke akuntansi, enggak saya nggak teliti katanya gitu. Saya juga pikir saya takut matematika kali ya. Terus saya pikir kita mereferensi seperti itu gimana aja kan dia misalnya dia mau bisnis kan juga perlu Iya. matematika kan. Iya. Jadi artinya itu kan kembali ya ke mereka masih juga bisa juga ya kita reframe ya. Iya, Untuk lebih jadi menyukai gitu. ini banyak yang lagi UTBK ini banyak yang ketemu saya karena tidak suka matematika. Padahal UTBK itu SBMPTN harus kan, seperti itu Iya. ya. Dan yang paling bahaya ya kalau belajar ilmu resonansi atau doa itu tidak suka matematika itu nanti berarti kita tidak suka dengan uang. Ya tidak suka dengan angka kan. Nah, uang itu angka. Ya, berarti kita sudah berdoa tidak suka dengan, nah gitu loh, itu panjang urusannya. Seperti itu. Dan juga ke sana kita larikannya Ya, ya. karena dia ada simbol-simbol ya. Pikiran bawah sadar itu, pikiran sadar dan bawah sadar itu bahasa simbol ya, bahasa simbol. Nah, salah satu uang itu adalah angka. Nah, matematika adalah angka ya. Matematika angka ya, beda sama dulu yang usia 50 ke atas ini dulu ada pandai berhitung ya. Dulu belum ada matematika ya. Nah, ternyata pandai berhitung ini sekarang dipakai untuk majuan masuk universitas sekarang ya, dalam bentuk cerita. Nah, gitu loh. Iya. Saya sejak kelas 3 SD dirubah pandai berhitung jadi simbol matematika. Nah, kalimat itu hilang tuh. Kemampuan verbal itu kita hilang. Nah, anak sekarang yang hancur lebur ya, tiba-tiba harus dalam bentuk cerita. Ya. Iya, benar, Skolastik. padahal kita dulu juga seperti itu ya waktu SD ya. Ketahuan umur ya. Nah, gitu. Jadi kita bentuknya. Jadi cobalah kalau kita mengajarkan sekarang belajar dalam bentuk cerita supaya mudah dia mudah dipahamin ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan percepatan tentang astronomi usahakan jangan dalam bentuk simbol-simbol matematika tapi dalam bentuk cerita. Dengan dalam bentuk cerita memudahkan dalam pemahaman. Nah, ingat ya, kita reframe ini enggak langsung Zoom ini kita tutup langsung ahli ya. Kita perlu repetisi, perlu latihan ya. Ya, nasihat termasuk menasihat diri sendiri ya, supaya kita berubah itu kan kita mereframe diri sendiri gitu loh dan sebagainya. Ingat ya hukum repetisi ya, tetap pengulangan dan tetap kita perlu jam terbang. Nah, ternyata dengan sudut pandang sini nggak bisa ya, kita geser lagi ya dari belakang, nggak bisa geser lagi dari sisi seberang ya. Dari sisi seberang tuh istilahnya asosiasi disasosiasi ya. Asosiasi disasosiasi. Jadi begitu kita ada di posisi seberang, kita keluar dari tubuh kita keluar dan kita melihat tubuh kita dari luar. Nah, itu reframe itu. Nah, ini kok orang enggak, misalnya saya orangnya bebel ya, saya keluar itu bebel banget gitu. Gitu. Nah, yang kita lihat itu diri kita gitu loh. Seperti itu. Nah, itu kemampuannya itu adalah tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa kemampuan visual ya, imajinasi, tapi nggak punya kemampuan visual, enggak, kita dalam bentuk cerita ya, kita bentuk cerita kita geserkan. Nah, saya biasanya kalau bentuk cerita saya menggunakan bahasa metafora ya, keluar katak dari tempurung. Nah, tadi saya menggunakan metafora ya, supaya saya keluar dari frame-nya adalah kita keluar dari tempurung. Nah, sekarang pembelajaran era 3.0 dan 4.0. Yang 3.0 itu adalah 1.0 education 1.0 dan 2.0 itu adalah guru memegang peranan ya, semua informasi dikuasai oleh guru ya. Tapi learning 3.0, 4.0 dan 5.0 sejak 3.0 itu guru sudah tidak menguasai informasi ya. Murid bisa belajar dari sumber lain ya. Yang di sini nih bisa counter ya, apakah yang saya katakan benar atau enggak, lihat YouTube, lihat apa gitu. Artinya saya tidak mengendalikan informasi. Nah, seperti itu. Nah, itu juga orang bisa dapat reframe kalau mau belajar. Nah, cuman masalahnya informasi itu benar atau enggak. Nah, itu kemampuan saringannya. Nah, orang punya enggak kemampuan saringannya? Belum tentu punya. Nah, di situ harus ada mentor. Ya. Atau ada trainer ya, mentor yang bisa mengarahkan ya, seperti itu. Demikian Mbak Viva. Terima kasih Kosari. Sama-sama. Kita sudah lewat tapi silakan. Kalau ada 1 ada 2.
Selamat sore Pak. Ya, Pak Probo. Ya, silakan Pak Iya. Probo. Iya. Ya saya cuman sharing aja Pak. Ini mengingat kelas yang barusan sangat erat nih Pak. Kemampuan untuk kecerdasan emosional ini sangat diperlukan reframe nih Pak. Oh iya pasti, pasti. Karena kita melakukan disosiasi Pak Probo. Iya. Keluar dari tubuh kita, gitu. Atau menjadi Iya. tubuh orang lain. Iya. Gitu kan, merasakan emosi kan. Kita Iya. melakukan disosiasi. Ya. Iya, Pak. Lanjutnya apa Pak Probo? Ya itu Pak, maksud saya. Oh, kecerdasan emosional ya. Iya, betul. Sama habit yang ke-8 yang kemarin baru kita pelajarin ya. Dengan kata lain, kalau seseorang punya kecerdasan emosional, pasti punya kemampuan reframe yang baik. Iya. Pasti, betul. Nah, nyambung ya sama pelajaran-pelajaran sebelumnya. Betul, pasti. Nah, cuman kemarin saya tidak menggunakan simbol reframe. Nah, padahal reframe itu adalah titik dari awal dari semuanya. Gitu ya. Dasar ya Pak ya. Iya, nah jadi contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini ya. Saya sering orang yang anak sekolah yang tiba-tiba putus asa nggak mau ujian ya, nggak mau lanjutin sekolah ya. Dia ngerasa gagal dunia sesungguhnya. Saya mundur ke belakang ya. Kamu pernah naik sepeda jatuh ya. Iya. Habis itu lanjut atau enggak, atau kapok, lanjut. Apa akibatnya kalau saat itu kamu berhenti? Nggak bisa naik sepeda. Oke, kamu waktu pertama kali jalan ingat nggak? Ya, kalau nggak ingat kira-kira kamu pernah jatuh nggak? Jatuh, iya. Bangkit lagi nggak? Bangkit. Jatuh lagi, jatuh ya. Bangkit lagi, nah, gitu loh. Andai kata kamu kapok ya belajar berjalan saat itu ya. Sekarang apa yang terjadi pada diri kamu? Nggak bisa berjalan. Nah, gini ya. Itu anak kecil. Kamu kan udah dewasa, udah SMA ya. Nah, dan sebagainya. Nah, saya melakukan analogi ya, metafora dan sebagainya. Reframe ya, mundur ke dulu, ke sekarang, analogi. Ya, kira-kira seperti Pak Probo. Iya, zoom out Pak ya. Ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Sudah lewat 5 menit. Tadi emang mulainya juga mundur ya 5 menit. Silakan, ada satu lagi. Paling mudah pasti gimana ya? Apakah usia itu mempengaruhi reframe, penerimaan reframe gitu? Oke, bisa ya, karena karakternya makin bebel ya, bisa. Kecuali itu yang disebut dengan fixed mindset. Ingat nggak bulan lalu kita belajar tentang grit ya? Ya, fixed mindset itu termasuk yang susah di reframe ya. Jadi belum tentu berhasil orang melakukan reframe nih, belum tentu berhasil, termasuk saya pun ya. Nah, jadi ada 10-20%, rata-rata 15% itu tidak berhasil di reframe karena dia fixed mindset, bisa jadi. Cuman tunggu momentumnya aja, ya. Jatuh bek baru dia, ya. Nah, makanya saya suka kasih suatu saat kamu akan mengerti. Nah, saat itu dia dapat momentum baru mengerti. Nah, itu masalah di fixed mindset itu. Kemarin kita belajar grit kan, growth mindset ya. Nah, growth mindset itu adalah yang paling mudah di reframe. Ingatnya pelajaran bulan lalu ya, grit ya. Basic NLP 11. Oke, ya lihat di YouTube-nya aja. Oke. Ya, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akan sesi foto ya. Nanti habis ini kita grup sementara yang daftar itu tetap saya buka ya. Nah, selama 1 minggu kita bisa diskusi tentang reframe selama 1 minggu ya. Habis itu grupnya saya tutup ya. Sebelum kita akan sesi foto, tolong dibuka kameranya bagi yang berkenan ya. Saya akan melakukan 3 kali shoot. Oke. Iya, siap Pak Ari. Oke, 1, 2, 3. Oke, shoot yang kedua ya. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita nanti bisa lanjut topik ini. Ada pertanyaan di grup sementara daftar Basic NLP 12 ya selama 1 minggu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syari. Silakan. Buka puasa. Terima kasih.
Ya, saya tutup ya.